Halo, nama saya Probilivio, kelas M2, NIM 2210417652. Saya akan membacakan ringkasan bab 1, yaitu tinjauan dari ruang lingkup pemasaran. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara berbeda. Fakta bahwa di tingkat perusahaan, orang mungkin melihat istilah tersebut secara berbeda. Pada dasarnya, ini adalah proses manajemen di antara produk dan layanan berpindah dari konsep ke pelanggan. Kotter 2001 mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Menurut Station 2001, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merancangkan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dampak pemasaran terhadap ekonomi. Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka dapat bekerja sebagai karyawan penjual di manufaktur, jasa, dan industri lainnya. Sebagai karyawan retail dan pekerja di transportasi, komunikasi, dan lainnya, pemasaran adalah salah satu departemen yang menghasilkan pendapatan bagi organisasi bisnis. Aktivitas pemasaran meliputi pengepakan, pengemasan, branding, pelabelan, iklan, publisitas, hubungan masyarakat, penjualan, waralaba, penyimpanan, logistik, rantai pasokan, transportasi, dan layanan purnal jual. Ekonomi adalah faktor yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan bangsa. Konsep pemasaran atau filosofi manajemen pemasaran mengacu pada filosofi yang digunakan oleh bisnis untuk mengarahkan supaya upaya pemasaran mereka terlebih khusus. Konsep pemasaran menunjukkan filosofi yang digunakan bisnis untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan pelanggannya, melayani konsumen dan perusahaan. Konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Ini telah muncul pada awal abad ke-20 di AS. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah didapatkan yang dapat dijangkau di pasar tak jenuh. Dasar dari konsep ini adalah peningkatan pada biaya produksi yang rendah, definisi produk yang tinggi, dan produksi massal, volume produksi yang besar. Singkatnya, sejumlah besar barang termudah. Ini sangat mirip dengan hukum Say yang menyatakan pasokan menciptakan permintaan sendiri. Jadi perusahaan memproduksi produk dalam skala besar dan memastikan bahwa produk tersebut dengan mudah tersedia di mana saja bagi pelanggan. Kelemahan dari konsep produk adalah hanya berfokus pada produksi, tetapi tidak pada kualitas produk yang dalam jangka panjang, sehingga dapat menyebabkan penurunan penjualan jika produk tidak sesuai standar. Filosofi ini hanya berlaku ketika permintaan melebihi penawaran. Sekali lagi, seorang pelanggan tidak harus tertarik pada produk yang tidak mahal, karena keputusan pembelian mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Secara umum, penerapan konsep produksi cocok untuk 1. Perusahaan yang memiliki pasar yang mendunia. 2. Perusahaan yang menikmati keuntungan monopoli. 3. Perusahaan manapun yang permintaan produknya melebihi pasokannya. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik.
kepada pelanggan sesuai permintaan dan harapan. Pentingnya konsep produk. Dengan menggunakan konsep produk, perusahaan dapat memberikan identitas pada produknya dan dapat menambah nilai fungsional serta kegunaan, sehingga pelanggan yang dituju dapat memperoleh manfaat tersebut dan pada akhirnya membeli produk tersebut di pasar. Contoh konsep produk. Apple adalah salah satu perusahaan yang sangat mengharap konsep produk untuk memberikan produk terbaik kepada konsumennya. Keuntungan dan kerugian konsep produk. Keunggulan konsep produk adalah inovasi lebih banyak menggunakan konsep produk karena perusahaan menjamin untuk membuat produk yang lebih baik yang mengarah pada inovasi dan pengemukaan yang baik untuk semua orang. Kualitas adalah fokus utama dari konsep ini yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan pada saat yang bersamaan. Meningkatkan brand mark seluruh dari penawaran di pasar karena pesaing juga mencoba untuk mencapai level yang sama dengan inovator yang mencoba memberikan produk terbaik. Kekurangannya adalah menghasilkan produk mahal untuk kebutuhan dasar karena semua produsen berusaha memberikan produk yang terbaik kepada pelanggan, meskipun permintaan dapat dipenuhi. Pelanggan membutuhkan dukungan, layanan bersama dengan suatu produk. Jadi hanya berfokus pada fitur produk dapat menyebabkan tidak memberikan pengalaman pelanggan yang holistik. Konsep penjualan. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda, kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Keunggulan konsep penjualan. Beberapa keuntungan utama dari konsep penjualan adalah sebagai berikut. Peningkatan penjualan, fokus pada penjualan dan pengemasan, tidak ada masalah saham yang tidak terjual. Kekurangan konsep penjualan. Beberapa konsep dari konsep penjualan adalah sebagai berikut. Mengabaikan kebutuhan pelanggan, mengabaikan umpan balik dan ulasan pelanggan, fokus jangka pendek. Contoh konsep penjualan, perusahaan asuransi, perencanaan pemakaman prabayar, menjual ensiklopedia, penjualan door to door. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan. Ini menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada pesaing. Perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Selain pengertian di atas, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut yang dijabarkan dalam poin-poin di bawah ini. 1. Dalam konsep penjualan, orientasi penjual adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan. Sementara konsep pemasaran berorientasi pada kepuasan konsumen. 2. Konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk. Di sisi lain, konsep pemasaran akan mengarahkan produk agar dapat masuk ke dalam pemikiran konsumen secara perlahan. 3. Titik awal konsep pemasaran adalah target pasar, sehingga hal pertama yang dilakukan dalam konsep pemasaran adalah riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Sebagai lawan dari ini, konsep penjualan membuat pabrik sebagai titik awal. Oleh karena itu, penjualan akan membuat produk terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan usaha promosi. Fokus utama dari konsep pemasaran adalah kebutuhan konsumen. Konsumen penjual lebih menekankan pada produk yang sudah ada. Konsep penjualan memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar, tetapi hanya untuk periode yang singkat. Sebaliknya, ada perencanaan matang yang berkonsentrasi. Konsep pemasaran sosial. Ide konsep pemasaran sosial didasarkan pada kesejahteraan seluruh masyarakat karena mempertanyakan strategi konsep pemasaran. Pasar sasaran. Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli konsumen
yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang dapat membuat pasar itu berdiri. Bawaran pemasaran. Bawaran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau taktik yang digunakan perusahaan untuk memproduksi merek atau produknya di pasar. 4P merupakan bawaran pemasaran yang khas: harga, produk, promosi, dan tempa. Tugas utama pemasaran. Manajemen pemasaran harus melakukan serangkaian tugas yang diperlukan untuk sukses dalam pemasaran. Tugas dasar pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. 2. Membuat sistem informasi pemasaran. 3. Membangun hubungan pelanggan. 4. Membangun merek yang kuat. 5. Menentukan bawaran pemasaran. 6. Memberikan nilai. 7. Komunikasi nilai. 8. Menciptakan pertumbuhan jangka panjang. 9. Implementasi dan pengendalian. Sekian, terima kasih.